Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sumtinga, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas modul 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan penting sebagai kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah Bapak Ibu semua, saya mulai dari menjawab pertanyaan yang pertama. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa 1. Anak yang lahir di dunia diibaratkan selembar kertas kosong, yang mana membutuhkan orang dewasa untuk mengisi dan mewarnainya. Anak dipandang tidak memiliki apa-apa sejak lahir, tanpa bekal kecerdasan, kemampuan, dan dia tak berdaya. Pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi pekerti si anak. 2. Mengajar adalah mentransfer ilmu. Dalam mengajar, saya lebih menekankan pada transfer ilmu atau menyampaikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Yang terpenting adalah peserta didik belajar ilmu pengetahuan dan dapat menyelesaikan materi sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. 3. Teacher-centered learning, kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Selama kegiatan pembelajaran, guru menjadi penguasa di kelas. Guru menjadi sumber utama pengetahuan yang melakukan ceramah berjam-jam, sedangkan siswa hanya mendengarkan dengan khidmat apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya yang keempat, komunikasi satu arah. Dengan pembelajaran yang berpusat pada guru, maka komunikasi yang terjadi selama proses pembelajaran adalah komunikasi satu arah, yaitu antara guru dengan siswa. 5. Siswa kurang aktif, motivasi belajar rendah. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak mendapatkan kesempatan secara aktif, sehingga menyebabkan mereka malas belajar atau dapat dikatakan motivasi belajar mereka rendah. 6. Mengejar target kurikulum. Kegiatan pembelajaran difokuskan untuk mengejar target kurikulum agar siswa bisa dinyatakan tuntas belajar, yaitu mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKM. 7. Pembelajaran lebih menekankan pada pengetahuan daripada soft skill. Jadi dalam proses ini, budi pekerti tidak begitu diutamakan. 8. Hukuman fisik masih membudaya. Jika ada anak yang melanggar ketentuan yang telah diberikan oleh guru, hukuman fisik masih diterapkan. Baiklah Bapak Ibu semua, pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya
setelah mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa yang pertama, anak terlahir membawa kodratnya masing-masing. Anak yang dilahirkan diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh namun masih samar-samar. Pendidikan berkewajiban menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik agar kelak nampak menjadi budi pekerti yang baik pula. 2. Mengajar adalah menuntun anak mengembangkan kodratnya. Saya menyadari bahwa tugas guru tidak hanya sekedar mengajar atau mentransfer ilmu, tapi lebih menekankan pada mendidik, menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan akhirnya nanti anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 3. Student-centered learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam proses pembelajaran ini, guru memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk menyampaikan gagasan, mengkonstruksi pengetahuannya, baik melalui pengalaman belajar, bereksplorasi, atau melakukan kegiatan-kegiatan lain, dan guru juga memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. 4. Komunikasi multi arah. Dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka memungkinkan terjadi komunikasi multi arah, yaitu antara guru dan siswa, siswa dengan siswa lain, atau bahkan terjadi komunikasi antara siswa dengan sumber belajar lainnya. Siswa lebih aktif. Dengan pembelajaran berpusat pada siswa, terjadi komunikasi multi arah, maka siswa pun akan semakin aktif. Mereka akan mampu mengembangkan bakat dan potensinya agar menciptakan kreativitasnya, sehingga secara otomatis belajarnya akan semakin meningkat pula. 6. Merdeka belajar. Merdeka belajar adalah kemerdekaan dan kemandirian. Mengajarkan sesuatu kepada anak berarti mendidiknya sesuai dengan kodrat alam, sehingga batin, pikiran, dan tenaganya tumbuh secara merdeka. Siswa diberikan kebebasan dalam mengembangkan bakat dan minatnya, namun guru tetap menuntun dan mengarahkan mereka. 7. Budi pekerti. Kami menyadari bahwa pendidikan budi pekerti yang merupakan hasil bersatunya cipta, rasa, karsa, dan karya sangat penting bagi anak. Pendidikan dan segala pengalamannya sangat berpengaruh pada. Yang terakhir, senang dan menyenangkan. Anak-anak merasa senang karena pembelajaran menyenangkan. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan yang pertama adalah merancang pembelajaran interaktif yang memungkinkan siswa berpartisipasi secara aktif, mengembangkan bakat dan potensinya, menunjukkan kreativitasnya, menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Yang kedua yaitu menerapkan kearifan lokal dan sosiokultural yang sesuai dengan alam dan lingkungan anak. Yang ketiga, menerapkan merdeka belajar, yaitu memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan kodratnya sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang keempat yang dapat saya terapkan adalah saya tidak lagi menuntut anak, tapi menuntun mereka dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga terwujudlah
Profil pelajar Pancasila. Sebagai akhir kata, setiap anak memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing. Pendidik harus mengenali, memahami, dan memberikan tuntunan kepada mereka dengan sabar dan ikhlas sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.